Imran berkata, "Aku tidak ingat apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa generasi lagi setelah 2 generasi ini, apakah generasi itu dul atau 3?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Sesungguhnya setelah generasi kalian nanti akan muncul satu kaum yang berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka memberi kesaksian dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya. Mereka bernazar tapi mengingkarinya. Sedangkan pada zaman itu banyak orang yang mengalami kegemukan." Hadits ini mengisyaratkan terjadinya pergeseran kondisi manusia setelah 3 generasi awal umat Islam. Di antara fenomena perubahan kondisi ini adalah mereka memberikan kesaksian tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa takwilan mengenai maksud kesaksian ini dengan 2 opsi: memberikan kesaksian palsu atau menyampaikan kesaksian tanpa diminta sebelumnya. Sekarang ini, kita banyak menyaksikan jual beli nurani dengan harga yang sangat murah. Bahkan kesaksian palsu telah menjadi komoditas yang mudah didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Ini merupakan konsekuensi yang logis di zaman yang sudah rusak, di saat beragam fitnah yang mengikis habis spirit beragama seseorang. Kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhindar dari perkara ini. Akibatnya, orang dengan mudahnya menjual nurani dan agamanya dengan harta dunia, sebagaimana yang disebutkan di muka. Kedustaan merupakan salah satu pertanda dari dekatnya hari kiamat. Kalau demikian halnya, maka fenomena kesaksian palsu ini konsekuensi dari fenomena tersebar luasnya kedustaan. Jelasnya, barang siapa menghalalkan kedustaan atas nama humor dan lawakan, maka dia akan mudah melakukan kesaksian palsu demi meraih keuntungan materi. B. Menyembunyikan kesaksian yang benar. Sebenarnya menyembunyikan kesaksian yang benar adalah pertanda hari kiamat yang berdiri sendiri. Namun antara kesaksian palsu dengan penyembunyian kesaksian yang benar, terdapat persamaan pada hasil akhirnya, yaitu hilangnya hak-hak dalam masyarakat serta menjadi kacau tatanan yang ada di dalamnya. Bedanya kesaksian palsu diberikan untuk mengubah fakta yang benar dengan pengakuan selainnya. Sedangkan menyembunyikan kesaksian adalah enggan memberikan kesaksian sehingga suatu perkara menjadi sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Dan orang yang sebenarnya mempunyai hak menjadi tersalimi karena sikap ini. Pertanda ini juga mengindikasikan bahwa umat manusia sudah tidak kuasa lagi untuk menyampaikan kesaksian yang benar dan mampu menanggung akibatnya demi menegakkan kebenaran di muka bumi. Umumnya, moto manusia zaman sekarang adalah nafsi-nafsi. Hidupku hanya untuk diriku sendiri. Inilah yang membuat mereka enggan untuk menyampaikan kesaksian yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela dalam kalamnya, "Dan janganlah kalian para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia itu orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Baqarah 283. 28. Kemudahan mendapatkan alat tulis. Dr. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat antara lain, mengucap salam kepada orang-orang tertentu, maraknya aktivitas perdagangan sampai-sampai seorang istri membantu suaminya dalam mengurus perniagaan, terputusnya tali silaturahmi, banyaknya kesaksian palsu dan tersembunyinya kesaksian yang benar, serta munculnya penar." Hadits ini telah ditahrir di halaman muka. Penjelasan. Dalam hadits tersebut dapat kita perhatikan bahwa kemudahan dalam mendapatkan alat tulis dijadikan sebagai salah satu pertanda hari kiamat. Sebagaimana yang sudah banyak diketahui, pena merupakan alat utama dalam menghasilkan sebuah karya tulis atau karangan, serta simbol pengetahuan. Kemungkinan maksud munculnya pena dalam hadits tersebut adalah tersebar luasnya karangan-karangan serta buku-buku dengan seluas-luasnya. Apalagi sekarang ini sudah menyebar ke berbagai pelosok daerah. Fenomena penyebaran buku ini merupakan perkara yang sudah terbukti pada zaman kita ini. Faktor giatnya pembelajaran juga turut ambil bagian dalam menumbuh kembangkan pertanda ini. Di masa sekarang mencetak berjuta-juta kopi naskah lebih mudah dan lebih murah biayanya jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dengan memperhatikan fenomena ini, tampaknya pertanda hari kiamat yang satu ini telah terjadi. Sedangkan pada zaman dahulu, hal ini tidak dapat diperkirakan atau belum terbayangkan sama sekali. Interpretasi yang lain juga mengatakan,
fenomena tersebar luasnya pena dapat juga berupa semakin pesat. Dan tersebar luasnya ilmu pengetahuan yang bersifat perpaduan di antara berbagai disiplin ilmu. Dan juga tersebar luasnya alat-alat yang pendukungnya. Dengan pengetahuan atau sarana-sarana inilah seseorang dapat membuka cakrawala baru yang selama ini belum dia ketahui. Sudah diketahui bahwa dengan pena inilah semua data dapat dicatat, kemudian disimpan untuk digunakan jikalau diperlukan. Hal ini sebagaimana yang dikalamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah, dan Rabbimu yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 3-5. Pena merupakan alat perekam berbagai data yang dibutuhkan untuk mengetahui perkara yang masih belum terungkap. Fenomena pertanda ini di zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan zaman dahulu, sampai zaman sekarang namakan era pengetahuan. Dengan ini pula kiranya tidak berlebihan jika munculnya pena ini merupakan pertanda hari kiamat yang justru menemukan kenyataannya pada masa kita sekarang ini. Dalam interpretasinya, Al-Barzanji juga memberikan pernyataan terhadap fenomena tersebarnya pena ini. Beliau menyatakan, maksud dari tersebarnya pena bisa diartikan dengan banyaknya penulis, tetapi ulamanya sedikit. Mereka belajar menulis hanya bertujuan agar diangkat menjadi pegawai kesultanan. Dan selaras dengan makna yang terakhir ini, kemungkinan yang dimaksud dengan tersebarnya pena adalah apa yang dapat kita saksikan. Dengan tersebar luasnya pembelajaran untuk mencari dunia atau berkembang sedikit untuk meraih kedudukan. Menuntut ilmu tidak lagi diniatkan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hal ini telah digantikan untuk mencari ijazah atau mendapatkan kerja. Inilah kenyataan yang terjadi sekarang. Bahkan kondisi yang memprihatinkan ini justru disokong oleh masyarakat yang lebih menghargai siapapun yang memegang ijazah. Penghargaan bukan hanya ditujukan untuk orang yang memegang ijazah yang berhasil membuktikan bahwa dia memang benar-benar ahli di bidangnya, tetapi untuk semua pemegangnya tanpa melihat kapasitas keilmuan serta kecakapannya. 29. Dominasi para penjahat, tersingkirkannya orang-orang pilihan. Dari ilmu Umar radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang jahat dan kejam diangkat menjadi pemimpin, sedangkan orang-orang pilihan dihinakan. Ketahuilah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya perkataan buruk dan sedikitnya amal dalam riwayat lain, perkataan yang buruk. Ketahuilah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dibacakannya Al-Matsna dan tidak ada seorang pun yang dapat melarangnya. Maka ditanyakan kepada beliau, apa Al-Matsna itu? Dijawab beliau, kitab-kitab yang ditulis selain Al-Quran, dalam riwayat lain, kitab-kitab yang ditulis selain Kitabullah. H.R. Ad-Darimi, Hadits No. 476, Al-Hakim juga meriwayatkan hadits ini melalui dua sanadnya, dalam Al-Fitan wa Al-Malahim, Hadits No. 866 dan 8661. Beliau menilai dua sanad hadits ini sama-sama sahih dan disepakati juga oleh Aks-Zahabi, Al-Mustadrak 4597. Kami katakan, hadits ini merangkum 4 pertanda hari kiamat sekaligus yang semuanya itu menunjukkan buruknya kondisi umat Islam ketika tanda-tanda tersebut terjadi. Namun dalam kesempatan ini, hanya pertandai yang pertama dari keempat tanda-tanda tersebut akan kami kupas tuntas, yaitu penguasa yang jahat serta dihinakannya orang-orang pilihan. Pertanda yang satu ini meskipun mengandung dua tanda sekaligus, tetapi keduanya saling bertautan antara satu dengan yang lain dengan persepsi. Jika salah satu pertanda tersebut terjadi, maka tanda yang kedua juga ikut terjadi. Logikanya, apabila orang-orang yang saling berkuasa maka dapat dipastikan orang-orang yang baik akan disalimi dengan disingkirkannya mereka dari keikutsertaan dalam menentukan kebijakan bagi kebaikan umat. Bahkan orang-orang zalim itu telah sampai pada tahap menuduh orang-orang pilihan sebagai provokator yang mempengaruhi orang-orang. Pertanda ini juga searah dengan pertanda lainnya, yaitu dipercayainya orang-orang yang berkhianat dan didustakannya orang-orang yang jujur, yang menunjukkan bahwa kondisi manusia benar-benar telah rusak. Selain itu peran media yang saat ini sudah begitu menentukan opini publik dan pihak yang menguasainya dapat dengan mudah memutarbalikkan fakta. Setidaknya fenomena tanda hari kiamat ini tercermin dalam 3 perkara berikut. Pertama,
perbedaan standar dalam menyikapi sebuah permasalahan. Melalui poin ini saja sudah dapat dibayangkan bahwa manusia pada saat itu telah berada dalam kondisi kerusakan yang amat parah. Selain itu carut-marutnya kepentingan yang ada pada mereka turut andil dalam memberikan batasan dalam mengadakan penilaian atas kejujuran dan amanah di satu sisi. Dengan kedustaan dan pengkhianat di sisi lain, yang jelas-jelas sikap ini jauh dari manhaj yang telah ditetapkan oleh Allah. Kedua, perbedaan cara pandang manusia terhadap segala sesuatu terkhusus ketidakjelasan berbagai masalah yang mengelilingi mereka, sampai pada batas. Mereka telah mengangkat orang-orang yang bengis lagi kejam sebagai pemimpin dengan keyakinan mereka inilah tokoh-tokoh pilihan. Ataupun di tangan mereka lah berbagai kebaikan dapat terwujud gambaran yang demikian. Berubahnya sikap kepatutan ini adalah sesuatu yang bertalian dengan kepentingan manusianya. Turut pula mengokohkan posisi para penguasa yang jahat lagi bengis tersebut adalah penguasaan media massa yang tanpa etika serta vulgar. Ketiga, kontrol para penguasa jahat lagi zalim tersebut dilakukan dengan tangan besi sehingga masyarakat sedikit pun tidak mampu untuk mengubahnya. Dengan kontrol seperti ini, tentunya orang-orang pilihan dengan sendirinya akan dilecehkan dan dinyahkan dari lingkaran pengambilan kebijakan. Bisa juga kekuasaan mereka ini juga didukung oleh kekuatan adidaya yang berasal dari luar. Ketiga perkara ini kemungkinannya sangat besar terjadi, bahkan kenyataan inilah yang sekarang ini melanda umat Islam. Apalagi hadits tersebut disampaikan dengan bentuk mami majul kata kerja intransitif. Akan tetapi dalam pandangan kami, pendapat yang pertama itulah yang lebih unggul. Sedangkan dua pendapat yang lainnya merupakan kemungkinan yang mengikut kepada pendapat yang pertama. Alasannya, makna dari diangkatnya orang-orang zalim untuk menduduki posisi terhormat tidak lain menunjukkan bahwa kondisi masyarakatnya memang sudah rusak parah dalam segala sisinya. Makna inilah yang setidaknya terkandung dalam hadits di atas. Dalam kondisi yang sedemikian rupa perkataan kotor banyak dijumpai sedangkan amal salih malu untuk dilakukan. Jadi bagaimana mungkin jika satu masyarakat yang berperilaku seperti ini bisa mengangkat orang-orang yang baik? Yang justru dengan diangkatnya orang-orang baik inilah yang akan menghalangi mereka dari kecenderungan mereka terhadap hawa nafsu dan materi duniawi. Hal ini juga berpengaruh kepada sudut pandang mereka terkait permasalahan tertentu. Tentunya nilai atau norma yang mereka anut dan dikedepankan berlainan dari nilai-nilai agama. Apa yang kami pahami ini juga diperkuat dengan hadits tersebut. Hadits di atas menyebutkan bahwa orang-orang yang zalim akan menduduki kekuasaan, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Artinya, kekuasaan atau pengaruh mereka ini akan merata ke segala sendi kehidupan. Tersebarnya pengaruh mereka ini tidak lain menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat telah menyimpang dari petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Akibatnya orang-orang zalim itu akan terus mendominasi seluruh sendi kehidupan, dan tanah yang tandus tidak menumbuhkan tanaman kecuali tanaman yang merana. 30. Wafatnya orang-orang saleh dan mulia, serta dominasi orang-orang amoral yang tidak jelas asal-usulnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad ini berada di genggamannya, hari kiamat tidak akan datang sehingga muncul kejahatan dan kebahilan. Orang yang jujur didustakan, orang yang khianat dipercaya, binasanya al-waul dan munculnya at-tahud." Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapakah al-waul dan at-tahud itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-waul adalah orang-orang yang terhormat di kalangan manusia. Sedangkan at-tahud adalah orang-orang yang hidup di bawah tahanan tanpa tahu siapa yang menekan. HR Al-Hakim, Al-Fiten, hadits 8664. Dia berkata hadits ini diriwayatkan oleh perawi yang semuanya adalah penduduk Madinah dan sedikit pun tidak disinggung terkait kecacatan riwayat mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat antara lain maraknya kebahilan dan perbuatan tercela, orang yang khianat dipercaya, orang yang amanah dikhianati. Merebaknya pakaian-pakaian yang dipakai oleh para wanita yang berpakaian tetapi tetap telanjang, at-tahud yang menjadi atasan al-wa'ul. Maka kami bertanya, apakah at-tahud itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda,
Mereka adalah orang-orang yang bermental rendah, yang oleh orang-orang yang bodoh. Mereka ini dijadikan pemimpin untuk kepentingan mereka. Sedangkan Al-Wa'u adalah orang-orang yang salih. Hadits ini dituturkan oleh Al-Haythami. Beliau menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh para perawi yang dipakai oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Kecuali Muhammad bin Harits bin Sufyan, dia perawi yang sikah Majma' as-Sawaid 732-7. Penjelasan, pertanda hari kiamat ini erat kaitannya dengan pertanda sebelumnya, yaitu berkuasanya orang-orang jahat dan tersingkirnya orang-orang yang baik dari lingkaran kekuasaan. Dalam sebuah sistem yang dikuasai oleh orang-orang jahat, dapat dipastikan orang yang baik akan menjadi korban dari sistem yang mereka jalankan, baik secara nyata hakiki ataupun secara psikologis. Secara nyata hal ini dapat kita saksikan dengan kasat mata dan mudah sekali diketahui. Adapun secara psikologis, disebabkan ulah orang-orang jahat yang menghalangi mereka untuk turut serta dalam melayani umat telah membuat mereka merasa tersingkir. Di samping itu, kondisi seperti ini telah memandulkan potensi mereka. Hal ini telah dijelaskan dalam hadits di atas dengan redaksi. Orang-orang yang jahat telah berhasil menguasai orang-orang baik. Dalam hadits juga disinggung betapa parah kondisi kerusakan yang menerpa umat ini, yaitu ketika parameter Rabbani telah berganti menjadi parameter yang diadopsi dari setan. Sebagaimana yang telah diketahui, satu-satunya parameter yang dikedepankan oleh generasi awal umat ini adalah selalu mengedepankan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nilai inilah yang selalu dipegang oleh generasi pertama umat ini. Mereka mengamalkannya dan merealisasikannya kepada siapapun tanpa memandang ras dan warna kulit. Bagi mereka, tidak ada nilai lain yang dapat dijadikan tolok ukur dalam mengatur urusan dunia. Sementara itu menurut pemaparan hadits di atas, parameter Rabbani yang berlaku telah terjebak menemui jalan buntu. Sebagai akibatnya orang-orang yang mempunyai kelebihan dan adil dari kalangan baik-baik menjadi sasaran pelecehan dan kecurigaan. Bahkan mereka ini dituduh sebagai orang-orang yang hanya memprovokasi masyarakat untuk membuat kerusuhan. Belum lagi mereka disingkirkan dari lingkaran kekuasaan yang mengendalikan urusan umat. Sekarang bidang apa lagi yang masih tersisa jika orang-orang pilihan ini hidup di tengah-tengah sebuah masyarakat yang kebanggaan mereka adalah kemesuman, kebahilan, serta pengkhianat dipercayai sedangkan yang amanah dikhianati. Bahkan masyarakat yang sudah demikian bobroknya ini tidak mungkin memperlakukan orang-orang yang mempunyai keutamaan kecuali dengan dua sikap. Sesuai dengan penggambaran Al-Quran tentang mereka. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami. Maka Rabb mereka mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Ibrahim 13. Kedua, dalam kalamnya yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran, jawaban kaumnya tidak lain, hanya mengatakan, usirlah mereka. Lot dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Al-Araf 82. Hadits yang kedua mengisyaratkan bahwa wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang juga termasuk salah satu di antara pertanda hari kiamat. Bahkan yang lebih mengejutkan, dalam hadits tersebut digambarkan akan muncul mod pakaian yang khusus diperuntukkan bagi wanita yang telanjang. Kemunculan mod pakaian seperti ini mengindikasikan bahwa mod pakaian yang buka-bukaan itulah yang paling populer dan paling laku. Seolah-olah dalam hadits ini, terdapat satu isyarat bahwa mode pakaian minim yang mengundang birahi, serta mengumbar aurat dan yang dipajang di berbagai etalase butik ternama itulah mode yang paling tersebar luas, populer, dan diterima semua kalangan. Atau di dalam hadits tersebut, ada satu isyarat yang ditujukan kepada rumah mode yang menyajikan berbagai rancangan desainer ternama. Lengkap dengan peragawati yang siap berlenggak-lenggok memamerkan baju yang dijualnya sebagaimana yang juga kami saksikan di negeri kami. Besar kemungkinan itulah yang dimaksud oleh makna pakaian yang tertuang dalam hadits di atas.